Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ngaji wa istajil syafi'i. Ini bakat Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istajil lan tentia hujjah li syafi'i ke Imam Syafi'i apa ngene. Annaha satamna Lailatul Qadar la tanpa kiwi ora pindah-pindah oleh Lailatul Qadar. Wa annaha lan satamna Lailatul Qadar muayyanatun tertentu jadi saking wulan. Maksudnya nak dikulikur nak selawe. Dimakan perkara rawa kang liwat ing masuk al-Bukhari fi Sahih bin An-Ubadah bin Samit qala. Para jamnya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nate niat saking dalem, tujuane Nabi liuk birona supaya ngekei kabar sapa Nabi nek kita Lailatul Qadri kelawan tanggal Lailatul Qadar. Barang ono fatalaha mongko berdebat tukaran sapa jelane wong lanang loro minal muslimina saking pira-pira Islam. Pas Nabi datang masjid wonten tiyang geger. Pakola mongko dawuh sapa Nabi, "Kharat tuliku pirakum Lailatul Qadar." Kharat metu sapa ingsun liuk pirakum panyeritane ingsun ing sira kabeh Lailatul Qadar lan Lailatul Qadar. Fatalaha mongko tukaran sapa jelane fulanun wa fulanun farufiat mongko den ilangno apa Lailatul Qadar. Den ilangno persisih tanggal iki farujiat mongko den hapus apa kepastian tanggal Lailatul Qadar. Ana manane kudu dawa ngoten. Farujiat mongko den ilangno apa kepastiane tanggal Lailatul Qadar. Wa salamna wa ya kunayen to ono apa iki uheron wa apik lakum kedhi sira kabeh. Fal tamisuha mongko golek sira kabeh ing Lailatul Qadar fitasiah wa sabiah wal khamisah. Ing tanggal pinten kita tanggal 9 itu 5 sampai 20 ya selingkuh karo sampai 20 ya itu pinten sampai 20 sampai 20 ini sampai boten nggih ngoten niku padha karo Fitasiah wa tabi'ah wal khamisah. Wajhud dalalati utai wajah dalil meniku bisa dapat annaha. Iku sak temne Lailatul Qadar alam takun muayyanatan mustamiratan. Mustamiratan ta'in nama hasara lakum alimu bi ayyiha bi tulisan. Umpama Lailatul Qadar iku tanggale ora mesti, iku mestine ora diketahui nganti taun. Kita kan lamun ana Lailatul Qadar sampai iku pindah-pindah Lailatul Qadar lama amit limus lagi. Monggo ora padha ngerti sapa ngakeh tanyina ing pastiane Lailatul Qadar ila delikal am kecuali mengkono-kono taun fakat salib. Allahumma wa ila yuqala kecuali ento tidak menapa ngene innahu farajati aliman bihadil kasana. Innahu satene nabi nama farajan mestine niat sapa nabi liyu alimakum supaya ngekeki pirsa sapa kata ilam. Sapa nabi ing para sahabat biya Lailatul Qadar il kasana ing kono-kono taun fakat salib. Wa qauluhu fatala hakulan wa fulanan faruqiyat fihi istinatun lima yuqal innal mumarata fihi tetep ing dalam jauh istinat dengan dalil sing digawe enak-enakan mesti digawe hujjah lima maring perkara iki kang dene camno wong innal mumarata satune debat tukaran iku takok ilmu sapa mumaro al faidah ta ing faidah wal ilman nafi alan ilmu sing manfaat kamar sing perkara al hadis akan teko masuk hadis ing dalam hadis innal abda satune kawula iku layu from within alang-alangi sapa abet aris kok ing rezeki bizal sebab dosa yusibu kang lakoni sapa abet Lailatul Qadar. Wa qauluhu farufiat rufi'a ilmu ta'iniha tegese sing dilangno mo kepastian tanggal Lailatul Qadar. Maksud boten Lailatul Qadar nek Lailatul Qadar tetep ono laku mesti sira kabeh. La anaha ora kok sak temne Lailatul Qadar rufiat den ilangno. Lailatul Qadar bil kuliah iklan total menawi wujud sang wujud. Kamar sing perkara ya pulen kang ucap ilmu sapa jahalah syiati sapa pira-pira syiati kudu. Di anakku kotko laga dahada fal kami dua kita siah wasabiah wal komika. Wakau lude dawe nabi wa saya kuna khairan lakum yakni ada muta ini dah teranane kepastian tanggal Lailatul Qadar itu khairun wa apik lakum bagi sira kabeh. Fa inna Lailatul Qadar ida kanan alikane ana Lailatul Qadar mubhamatan iku samar. Ida ta mongko goleki sapa tullah apa pira-pira pencari Lailatul Qadar di siwa ida. Ing dalem golek tenan Lailatul Qadar fi jami mahal dirojaiha ing dalem sekabiane potensi panggonan Lailatul Qadar. Pakana asar
Mongko tawi iku aku wae akeh ibadah bareng ibadah dikhilaf lima kali berbeda perkara ida alim menalikane ngerti sapa ngakeh ana ing kahanane lho. Fa inaha mongko sak temne atul qadar kanat al-imam to fa inaha fa inal kisah iku kanat dadi ana apa al-imam biro-biro tujuan ku tata kosor. Dadi ketopo lima ala kiami apa. Bagi kalau ingat moni, tempel di sini. Zikro asarun goribun alinya terakhir. Zikro asarun goribun wana bain ajibin sehingga Allah ku direla cukup. Kota Islam nerangno asar sing gorib, sing aneh. Wana bain dan cerita ajibin kang gawa. No ya Allah ku kang gumantungan apa zik asar direla cukup. Rawal Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim min tafsir hadis surah Al-Karimah. Qala hadatsana Abi hadatsana Abdul bin Abi Ziyad Al-Qatwani hadatsana Sayyid bin Hatim hadatsana Musa bin Sa'id hadatsana Rasifi an Ahilal bin Abi Jamil an Abi Abdullah an Abi an Kafir an Al-Qal Inna sidratul muntaha sak temene sidratul muntaha iku ala hadis sama isabiya iku persis dhuwure langit sing ketujuh. Mimma ya jannah. Pas arah swarga. Jadi arah swarga iku pas langit ketujuh, dhuwure pas sidratul muntaha. Faya ala hadis hawa dunya wa hawil akhirah. Wa segare juga hawa dunya wa hawil akhirah. Uluha bil jannah. Utai dure sidratul muntaha bil jannah wa uruquha wa asnuha min tahtil kursi. Utawi otote utawi napa? Oyote sidratul muntaha lan pang-pange min tahtil kursi ana ngisore kursi. Kursi mesti wasi kursi samawati. Fiha malaikatun la ya'lamu iddatahu illallah. Ya budu nawara azza wa jalla ala asoniya fi kulli maudi isyaratin minha malakun. Kabeh tiap pang utawa pohon utawa dahan utawa daun iku ana malaikat kabeh. Jengkal ana malaikat kabeh. Wa maqamu Jibril fi wasatiha. Posisi Jibril ning tengah. Payuna Jibril. Allah ngutus Jibril ayyan bilan turun sapa Jibril fi kulli rasul qadar ma'al malaikat lagi yasunu sidratul muntaha. Pas Lailatul Qadar malaikat Jibril diutus malaikat sing sidratul muntaha kan medun kabeh sing dunya. Wale safihim malakun. Lan ora ana iku ing dalem para malaikat malakun sapa malaikat ila qatu ya kecuali ento diparingi sapa malak arafata ing sifat asli wa rahmatan lil bil mukminin. Fayan dilu nama Jibril fi Lailatul Qadar hina tabruku samsu. Mulai turun munturun be Jibril. Fala taqqa buqatun fi Lailatul Qadar illa wa 'alaiha malakun. Ora ana jengkal tanah fi Lailatul Qadar illa wa 'alaiha malakun kabeh ana malaikat imma sajid wa imma qa'in ulil mukminin wal mu'minat. Wabe ana malaikat pas Lailatul Qadar. Illa antakuna kecuali ento ana apa siji kanisa gereja. Malaikat ira gelem. Biarawati au betunaren omahe wong watani penyembah napa api awatane utawa omahe wong napa watani au ba'di amakinikum allati tatrahu nabi hal kubat utawa panggonan sing nggo kotoran maksudnya panggonan sampah iku ora malaikat termasuk di rumah lah ora au betun to omah iki kang ndel omah sakron te wong mabur iki ora malaikat au betun di musirun utawa omah sing ana misine iku ora malaikat. Au betun fi diwasaron manusuk utawa emas sing ana talibe ana napa pangeran sing disalib utawa gambar itu sing disalib iki ora ana malaikat. Au betun fi hijaratun utawa emas sing ana lonceng beda nah lonceng sapi nang maglo wonten. Au betun fi hijaratun mu'allakun emas sing ana napa lonceng beda. Au mubawwalatun utawa omah sing digo kotoran. Au maka nuntihi kata hasil bed. Pokoke omah sing ana kotorane sampe. Fala yazaluna la tawjilda sunal minal wajib la yasawa hadan minal mu'minin ila sofahu kecuali nyalani sapa Jibril ing wong alamat dalika iku man wong ta'arro kang dadi gum napa mengkeret dadi wedi apa dituduh kulite wong warakolan dadi alus apa kalbu ati wong wajami akan bersinami sopo enak muri kabaro di wong faina dari kami sopo hati itu. Wajah karo takun anak mangkola fi lailatul qadar la ilaha illallah ta'ala tamar wa qara wa lagu biwaqidatin wa nadarun nan biwaqidatin wa taqulu al jannah biwaqidatin. Fakul nalika bil akbar ya aba ishaq sotikon. Maksudnya wong sing bener, maka laka bil akbar wa hal yaqulu la ilaha illallah fi lailatul qadar illa hu mushrik.
Wahal yakul ana orang ucap la ilaha illallah wa la ilaha illallah illa shadiqun kecuali yang sing. Tapi ngeluh, ngeluh emosi. Kalau terang di masalah, kalau daerah itu, di pulau ini, tadi itu tahu, ahad niku, jadi kalau terima kalau niku ngeluh tapi ngeluh emosi, lama dia PKP dengan terlalu apa ya, kita ini terlalu menjadi bodoh gara-gara informasi tentang daerah itu. Ngeten kula terangno. Lailatul Qadar itu dinyatakan khairum min alfina qadar. Itu kinten-kinten sekitar 83 tahun 4 bulan. Hitungannya sama dulu. Pinten? 83 tahun 4 bulan ya. Bukan persis. Pinten? Karena hitungan pemajuan 83 tahun 4 bulan, itu masih. Dua nak sampai hitungan diri. Tapi kira orang tahu mikir teman. Jadi nak umur miku 80 kok mati, itu sudut itu. Nak untuk sungi nopo. Wes bentuk suarga, nak tepat bentuk suarga. Ngeten lagi. Dan saya ini emosi karena punya kepentingan menjelaskan masalah nuzul Qurannya. Kalau terang, itu mau terang. Bahkan makalah ini saya tulis di buku harian saya. Dan kalau berjanji suatu saat buku ini tak gambar dan tempat suci sehingga dosakan pulau tuan dan pengira. Tenggene Quran itu secara lahir, secara jelas. Itu wonten dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku nurono Quran. Anjalale. Aku mengandalkan Quran. Niku pas demi Lailatul Qadar. Kabeh ulama itu ijma ini tentang tobat. Kabeh ulama itu ijma, anzalah teng mriki itu tidak menyentuh konteks real yang terkait dengan hukum manusia. Karena anzalah itu dalam tradisi Quran, kalau anzalah itu jumlatan wahidatan, satu gebok buku jenis apa? Anzalah. Berarti konteks yang dimaksud pangeran adalah Quran saking mahfuz sing tak gebok. Itu baru dipindah Jibril ila sama ibunda. Tapi belum sampai manusia, belum sampai kita. Paham ya? Ini pas Lailatul Qadar. Berarti temanya tema antar malaikat al-muqarrab. Nah, minat sama ibunda sampai kita. Ini rumahnya. Itu munat zaman fi salatin wa isrina sana. Niku dipikir sampai malaikat Jibril ngantos durasi waktu 23 tahun. Dan itu tidak mesti Ramadan, ya mesti yang Mekah, ya mesti yang Madinah. Kadang yang tengah-tengah perjalanan, tentang Tabuk, tentu India, ya macam-macam. Pokoknya semua daerah yang nanti dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian nuzulul Quran dibarengkan Lailatul Qadar begitu populer, bolak-balik gara-gara wong koma. Karena ibadah titik, tapi hasilnya akeh. Paham ya? Iku badai suami tapi badai 83 tahun pasang bulan. Tapi itu pecundang, itu mental betul. Saya pastikan pemahaman Anda itu salah, itu betul. Karena istilah nuzulul Quran yang disepakati ulama-ulama yang mutabar adalah dibarengkan perang dagang. Kalau kalian ini tanggal nuzulul Quran yang disepakati ulama dan dipakai para ulama adalah penanggalan yang dibarengkan perang dagang. Ini itu disebut wama anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam. Quran itu tak barengno turune pas yaumal taqal jam. In kuntum amantum billah wama anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Padahal perang Badar itu dina Jumat subuh. Berarti nuzul Quran malam itulah Ramadan. Sementara Lailatul Qadar hampir semua ulama ijma kisaran tanggalnya di atas tanggal 20. Paham ya? Lebih lagi ya. Nuzul Quran yang dipakai ulama itu dibarengno penanggalan Lailatul perang Badar disebut wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Tapi ulama gak ada tradisi ini rumah
Angger Allah dawuh anzala, iku artine Quran tak gebok. Tapi nak Allah dawuh nazala, iku artine dicicil munajjam sesuai al-waqa'i wal hawadits, sesuai kejadian. Ini disebut tenggene surat Isra, wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazala. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa qur'anan faraqna litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalna hudan. Quran itu tak turun titik-titik ini menungso. Mulane redaksinya mboten wa anzalna tapi wa nazzalnahu tanzila. Jadi eling-eling na anzala itu jumlatan wahidatan, na nazzala itu pertel. Dan ini efek maknanya luar biasa. Gara-gara efek makna itu luar biasa. Ngeten contoh ini paling gampang. Ketika malaikat manitiani Quran teng langit, sangka Allah ke Allah mahfud, mahfud ila sama dunya. Iku kita ora roh, wis 30 juz untuk yang pengen iki tapi kita ora roh. Sebab niku tenggene nuzul Quran ku unik. Ayat Makkiyah itu malah tidak kok sama. Polri. Surat Madaniyah malah tidak kok teng Bakara. Ngarep. Padahal peristiwa Makkiyah Madaniyah yang Riyen Makkiyah, tapi ning uruti Quran dhisik napa? Madaniyah. Dan itu mesti ini pengira. Akhirnya gara-gara itu tuh menjadi perdebatan tentang hukum ini ngono tenan. Quran sing ning langit, sing dipanitiani malaikat, iku Quran sing disifati jarene bagian wong laya masuk illa mutok. Enggak menyentuh Quran kecuali malaikat sing para suci. Berarti hukum kudunya kalau tak orang kaitan dengan dari bagian. Kalau orang-orang kita, orang-orang Saudi yang meyakini laya masuk illa itu sudah Quran yang terkait kita, jadi mushaf. Karena terusannya ayat pakai tanzilum mirrobil alam. Angger tanzil berarti tombol nazala. Nazala terkait di alam manusia. Itu nak redaksinya apa? Anjala, itu jadi mana? Kalau kira-kira mati berapa hal ini? Mereka Quran mau beda kalau redaksi nazala, beda apa? Anjala. Dan saya sebagai penghafal Quran memang tahu betul, memang makna itu beda itu tadi. Yang saya baca di surat Isra itu Quran pakai redaksi wajib haqqi anzalna wajib haqqi nazal. Itu kan gitu. Pertama muni anzalna itu dibalik di mana pengiran wajib haqqi nazal. Artinya wajib haqqi anzalna zaman proses tak gebok. Iku yo enak nganggo barang hak. Lah pas proses tak gebok dicicil yo nganggo barang hak. Berarti ada peristiwa anzala, ada peristiwa nazala. Paham ya? Mana pulau lu saking ngomong nganti lu mikir yang mesti perkara ini pulau bayaran rangkau ini sama gak paham pak. Tapi sebagian mereka untuk duit baru kayak lelabu, baru kayak tiga dulu. Ya mulanya tak tobat loh, gak kok untuk salam template, tapi ini sungguh, jadi sakit nyamun pak. Lalu duit tambah kok tidak, so ilmu nerasi tambah gak. Jadi mau balik waktu dokter nggak tambah lari, sekolahnya tambah dulu, nganti dokter, nganti profesor. Nah, balik tambah lari, tambah lari, berapa berapa? Ya. Lalu ini uji obatnya, jadi kalau lu tidak senang dokter, dokter itu tambah populer, tambah sekolah, tambah perbandingan yang Belanda, dengan Amerika, terus nambah ilmu laboratorium, nanti duit hasilnya praktek di belanja laboratorium. Nah, misalnya kalau tambah waris, tambah dina, dino kadang nyakap tahu bang. Dan pulau yang mengalir di dina, balik betul. Terang arah kalau kita ini nazala, anjala rupiah, nah anjala nak nuzul Quran loh. Bukan itu nuzul Quran betul dibareng lalu kau dari bareng no perang. Sing dibareng lalu kau dari nuzul Quran, minalau fil mahfud ila samain dunia. Kami mungkin tidak tentang Mulane tengene tafsir inna anzalnahu ayil Qur'an jumlatan wahidatan minna lawhil mahfuz ila sama'i iku bareng Lailatul. Tapi penanggalan nuzul Qur'an sing dipakai ulama niku tanggal 13 Ramadan yaitu dina wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Lah kena apa perang Badar kok darani dina Qur'an, dina turune Qur'an sing ana barang kabeh. Nah ini kita ingin pulau pengen tabar, mungkin baru kayak pulau cerita sahabat, kontak-kontak dan bentuk malam boleh lalu.
sampai mantap mau. Nah, dulu yang mau cuci uang itu tetap pantas oleh itu. Berarti orang mati dengan cinta. Nah, berarti kelakuan gua itu tidak pantas. Jadi dulu orang bulan jujur ya. Karena orang mati dengan kafe pantas. Wong yang nate kafe puluhan tahun mawon pantas orang mati dengan jadi Islam jadi wali. Motor pulang mereka Islam bukan pantas orang mati apa. Nah, kan ulama di dulu nggak terus ulama. Jadi banyak ulama aku nak mati di istighfar itu saja. Kena nopo. Kita harus disebut. Dari kulil lagi naga baru, iyan tahu yufar lalu maafat. Ngomong kafir sing ratusan tahun kafir, puluhan tahun kafir sekali Islam dinasti silat-silat. Menang lagi mulai Islam jadi sampai mati mau ada ayat kulil lagi naga baru, iyan tahu yufar lalu maafat. Nanti mantan kafir monjiran 10 uji, masa Islam mulai lahir buat jenengan itu. Ya cuma tapi untuk neror tapi ya apa ya, sambil itu juga itu pengira. Bang Taman mau nangis ke jendas, tadoro, pusing juga. Pengiran di beres antara nih wayang beres di PKP, antara nih uji dosa, ya pengiran beres. Nangis kombinasi, nangis apa? Kombinasi. Ya uji dosa, uji PKP. Kalau cerita perang Badar dengan hal-hal perang Badar itu satu perang yang bisa no penanggalan Quran nafsi qaulillahi ta'ala wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Mergo perang Badar itu perang paling misterius. Kanjeng Nabi ini namung 300 kira-kira lama ngitung jumlah pasukan Nabi itu 300. Niku sami kalian asal Jalil. Asal ditolak ya, pas perang kalian Jalil. Niku rencana ini berhadapan-hadapan di kafilah Abi Sufyan. Kafilah itu Abi Sufyan yang tidak bersenjata. Jadi Nabi dan para sahabat tidak punya kesiapan perang. Adat Arab itu kalau perang itu ya di perbatasan, tidak di kampung ini. Setelah itu Abu Jahal dengar bahwa Abi Sufyan di perjalanan mau diganggu oleh Muhammad. Tentu dia jangkar karena ya keyakinannya Muhammad dan Nabi. Abu Jahal ngirim pasukan kira-kira 1.000 dengan perlengkapan lengkap, peralatan lengkap. Boleh rumah tenang. Walhasil bagi Abu Jahal untuk kawasan Badar, Kanjeng Nabi guyon. Pokoknya aku itu dijanjeni pangeran mimpiku ikat kualifatain. Pokoknya aku itu nanti ngadepi 2 kelompok, salah siji. Sahabat dia menunggu. Ya Abu Sufyan mau nggak nih? Penting kan buat nyelaini janji kok ikat kualifatain. Kan Dewi pangeran kan wali aisyah mau ikat kualifatain antara aku. Jadi pilih Abu Sufyan mau nggak nih? Kekuatan. Mereka Abu Sufyan itu lagi kekuatan. Terus dari kajian Nabi-nya, tapi kan nak kalah Nabi Sufyan, itu udah jadi sejarah. Mereka Nabi Sufyan itu pasukannya orang Jawa itu. Jadi udah jadi peristiwa besar. Karena saya pengiran mengaji dulu. Ini mau orang bantah Nabi, orang oleh paham. Banyak Basari ya. Akhirnya tetap Nabi udah dibantah-bantah terus. Tambah Nabi dibantah, tambah Nabi rodo yang tapi tetap pemilih di Nabi. Nah itu ayatnya jelas. Wa ini ayat hukum Ikhtau ibadah annahalakum wa tawassuna anna ghairu dzati syauqati taqul lakum milih pasukan sing ora kuat warwani sinten Abu Sufyan. Tapi wa iki dua ayo hikmal hakau di kalimat pangeran kepengen pertunjukan yaiku wong sithik ngalah wong akeh. Berarti kudu ngadepi sapa? Abu Jahal. Lalu kalau biar terus di sana. Nah tenang, akhirnya tenang. Dari Kanjeng Nabi yo ora kudu ngadepi Abu Jahal pangeran kepengen pertunjukan. Nanti di dalam pengiram kena sedikit ngalaman tingkat. Bapak mau menang ya. Mereka gak rasional, cara bapak. Agak rasional itu yang cara Quran disebut wa inna fariqam minal mu'minin alaka ridu. Yuja jiru nakafilokak. Di peringatan para kiai nak dibantah sendiri juga di gelong. Kanjeng Nabi dibantah sahabat bola. Yuja jiru nakafilokak. Sahabat juga bantah Kanjeng Nabi. Tapi gak rasional ya Rasulullah kita ini masukannya sedikit. Malah nih, ini apa nih kalau bilang ini adalah karya mereka curang cocok. Yuda di luar kami hak itu bantah atau kajian. Tapi bantah ya sopan tenang nih kajian iyo. Wahyu nanti nggak pendapat pribadi gak itu wahyu. Kemudian ambil bantah nabi sahabat kita kok Arab yang turun tak wahyu. Ini pendapat pribadi itu wahyu.
Jadi cara mungkin bantah kula Gus pas umat ulama napa menutane. Apa umat ulama kan mungkin kudu duduk mergo wong awam ngadepi ulama. Tapi nek padha menutane kan ya padha. Paham ya? Tetap juga manusia kan padha menutane kan tetap juga manusia. Nek nganggo ulama kan mboten level kan lho. Kita ngaji di mabadi video kita harus maju. Untuk mengecil. Motor mabadi versi dulu. Akhirnya bareng Nabi ngendikan ini wahyu, kita idola sejarah. Dan ini bersambung syukur ke pangeran. Ibu wonten satu semua akhir. Sahabat nom sing canggih, sing cara berpikir besar dan dia hafal Quran. Sampai sekarang tulisan makalahnya Sa'd bin Mu'adz saya bagikan di buku saya. Suatu saat pulau di Boten Janji tapi nanti saksi pulau betul tentara suci pulau Cina. Karena saya punya aset kalau itikaf itu baca buku. Wiridan rapati kuat, ini rapati bakat. Kalau ingin masuk umroh di Sinal Bukhari, siap jam 2 bengi atau subuh, sofa, dekat Ka'bah. Tapi nanti suatu saat kalau saya tahu mau sinau makalah sahabat yang perang Badar itu saya kumpulkan dari tafsir-tafsir yang utama. Karena saya ini merasa utang jasa, yang menjadikan saya ikhlas mulan sampai para bersalam kita melihat satu sejarah sahabat. Karena mereka demi Islam dipincang, dimutilasi. Kita demi Islam dakwah untuk salam. Itu berarti kalau lebih cenderung itu demi Islam dihukumi. Saya ini demi Islam, nyata Islam untuk salam. Kamu akan jadi cangkeman. Dan mulai bayang ngulangnya sedikit untuk ngomong sama rabbana itu orang tak pergi mengulang dibaca gimana? Dibuku. Akhirnya tak juga itu, ya Rasulullah kalau itu memang wahyu, sambil itu amal kamu. Silahkan jalan saja perang. La naqulu laka kama qala Banu Israil fadhal anta wa rabbuka faqatila inna haruna walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wong nanti apa lagi? Kita tidak akan jadi pecundang kayak Bani Israel ketika bilang Musa silahkan apa hidayah ke pangeran, bukan ke pangeran lain kok kaum jabari nanti ini ngomong. Jadi Bani Israel itu kurang ajar, Nabi Musa kode sini. Nabi Musa kan terang bahwa pangeran kodang rawat tinggal alam. Lalu kita mau pangeran kodang, betul tadi betul kalau kita perang kiabat. Bukan naik menang, kabari, naik menang. Kan ceritanya kan Nabi Musa kan masuk daerah Palestina, dan itu orang kauman jauh. Wa inna lana kula hatta ya berjuna minha. Coba ceritanya uang apa kauman apa jabari. Tapi dari bangsa Israel lagi nak jenengan jaduk be pangeran, jenengan mau jumeran. Tanda ini tengoma. Inna haruna kok gitu. Kurang ajar. Makanya dari Sa'd bin Mu'adz kita ini tidak akan jadi pecundang kayak Bani Israel. Silakan engkau berangkat ya Rasulullah. Kita pasti ingin perang sama jenengan. Ajaran Bismillah. Karena sahabat yang dukung Nabi pertama itu hanya 98, itu orang Muhajirin semua. Sementara mayoritas sahabat orang Nah, tak dukungan itu orang Ansor. Dan masih muda, belum bicara TCN. Umur di bawah 40 semua. Orang Ansor rata-rata zaman itu umur di bawah 40. Yang sahabat Muhajirin rata-rata umur. Ini penting nanti dalam cerita itu penting sekali. Akhirnya, tak dukungan maternya ya Rasulullah. Perang ini tidak imbang. Karena kekuatannya dari itu. Buat jenengan bikin tenda. Tenda itu kalau kita ini menang, kalau kita menang maka itu yang kita inginkan. Tapi kalau engkau kalah ya Rasulullah, engkau lari saja ke Medina. Karena orang-orang yang tidak ikut perang itu bukan cinta kita kepada engkau itu tidak kalah. Mereka yang di Medina semua mencintai engkau dan tidak ridho engkau terbunuh. Karena apa? Di Medina sebenarnya ada ribuan orang, tapi masalahnya Nabi tadi berangkat kan tidak untuk perang, ada di Nabi. Jadi kalau cerita-cerita film Cina itu orang yang paling dihormati itu asumsinya ada alternatif. Kalau perang kalah, ini yang perlu diamankan. Mungkin matilah kemarin, tapi ini perlu apa diaman? Ya, Nabi senang. Akhirnya Nabi di tenda hanya dengan Abu Bakar. Karena perang dari bang cara dulu Nabi ya, coro atau pasar ya, untuk ngawur dengan Nabi. Tapi ngawur yang Nabi tetap benar. Dulu paling intervensi Tuhan, Rasulullah gitu dengan Nabi. Ya Allah, ketika bareng Abu Jahal toko tak pasukan ini, Nabi ya sempat guyon. Para sahabat saya di tempat pidato itu lihat Abu Jahal menyerahkan afla zakat dia.
nyerahno atine ning kita mesti Abu Jahal itu lho apik tordate padahal pasukan ora iso tapi nanti jadi sempat yo ada pasukannya Abu Jahal wong rene apa nyerang kita lah padha karo tekor nanti jadi sempat ya apa kok main tempat orang-orang itu ya saya tidak sempat main akhirnya malaikat Jibril teko nah ini kita yang pulau cerita lucu nih mulane pulau lucu memang secara genetik bapak lucu bapak kita butuh itu ya kan pulau bangga mati gitu ya bukan ngarap lo mati nangis ya tak mawon untuk petualangan untuk mawon karena dunia saya kira petro nopo akhirnya pengiran yo bodoh romane gitu kok nah orang sufi nabi mati itu orang musafir ning dunia pengiran ya Allah ning akhirat ya Allah sifatnya orang bakal berubah tetap roman rofi nah sifatnya manusia bisa berubah jadi tenang aja semua. Nah itu aku akhirnya malaikat Jibril teko. Ini malaikat Jibril itu teko takon enten. Ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud, Abdul bin Mas'ud, elekno. Tukarane berkinten aku. Ya. Iya, Nabi. Ya. Abdul bin Mas'ud itu termasuk ashabul awal, termasuk ashabul. Dia adalah sahabat pertama yang berani baca Quran di depan Ka'bah zaman wong Islam lagi nunggu itu. Mungkin Nabi zaman setiap ada waktu sirah Nabi oleh terang-terangan. Niku oleh mau Quran depan Ka'bah ke apa dibuat Abu Jahal ya. Paham ya? Tapi Abu Jahal tetap ngotot. Boleh Nabi kali-kali kalau tak mau Quran jajan diwaca tahu artinya iman tetap nunggu itu loh. Diwaca tenan suwadu iki injek nganti pintang. Bareng pintang kupingnya digudeng paham ya. Jadi Abu Jahal boten gagal apa. Ini sumpah ngarepe Ka'bah Gusti. Masalah kuping tetap berlentane nopo? Kuping. Jadi cepat-cepat. Jangan lagi cerita lucu. Akhirnya malaikat Jibril ngelingno ya Rasulullah. Abdul bin Mas'ud itu kok saiki rapati wani perang ngelingno jejame ambek sapa aku. Ya. Kowe eling ya nama Mas'ud. Wah, nggih eling kanjeng Nabi. Wah. Sebenarnya dene wis semangatnya perkara ini buka kuping itu. Buka kuping itu. Padahal kalau tak cerita tenan. Dan sampai ngerti nak nuzulul Quran itu bareng peristiwa perang, orang peristiwa pengajian terus itu salam tempel. Lu jelas ayatnya kan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Urusan perang, bukan urusan enak-enakan brokowan, paham ya urusan apa? Lho memang pulau merosot, kiai kok pulau itu sedewean, tapi kan biar dengar orang, biar orang pembanding, pulau kan dia seneng lawan brokowan gitu. Tapi pulau betul tanggung jawab, seneng top mawon. Akhirnya tenang. Barang perang tenanan kan di Nabi Wahudullah paling intervensi itu kan tahu-tahu Nabi ini. Orang Nabi ya salah benar, Nabi ya benar Nabi. Ya Allah, intur lihari esofa palang tuh berdafil arti dari Allah. Bukan Nabi ini, nak ngomong sahabat kalau aku jangan paringi kalah mati kabeh, aku jangan ramu nyembah. Mergo zaman iku ora sing Islam kecuali Nabi tak balas. Jamane nak kemen rakyat dadi pangeran gitu. Dadi dulu malah ngawur-ngawuran cara Nabi ya ngawur-ngawuran tenan. Dan redaksine ora donga, nak kula nu apal ten. Allahumma in tuhlik hadhil isoba falan tu badal fil ardi badal ya. Nah jenengan menghancurkan kelompok saya ini, pari kalah mati kabeh. Kok boten ngarah atau nyembah. Wong sing peduli mek jenengan namung iso tak dolo-dolo iki. Mari kula nak dolo nggih. Kula niku nganti saniki ra ada pekerjaan tetap yo ora jelas di warisan ora. Anak kula ya ra jelas, tapi kula pede. Ora mesti amen nambah ulama kelaparan terus wali uripe loro. Wong ulama larang-larang kalau di pulau PJ sekali. Ya nak, cumannya dulu kadang udah ngawur, jelas. Mau nak kesini dengan kepengen ramah nyembah, paling kalah mau. Menurut nyembah dengan kita mau pulau tak boleh. Paling nak doyan di rumah nih waktu jalan tak jalannya. Jadi akhirnya malaikat Jibril senyum-senyum. Itu pada bersama Jibril mau guyu-guyu dong. Buyu-buyu sesalinya Jibril itu yang cerita dia pakai baju putih, pakai kuda putih, terus mimpin perang. Mimpin perang pertama hijab tuh nato, tapi gimana sekarang ikut Jibril. Gue terus sama kayak perang nanti aku perang. Dan itu yang kenangan anak muda tadi. Yang sahabat Ansor tadi kan jumlahnya sekitar 330.
Kalau nu gak ada jenis sahabat namu antar, ini nanti pulau fotokopi yang beli kalau yang gue berarti kalau nanti beri jumlah sahabat yang ikut perang namu. Dan sering tak baca saya kalau tawasul supaya saya ikhlas itu pakai asal bingung bukan tawasul dan juga tawasul dan ikhlas. Wanita itu orang ikhlas malah pikiran untuk akhirat. Dan Allah. Akhirnya orang sahabat namu lucu. Jenenge Muawiyah itu kan nom lucu. Amen takok Abu Bakar. Ya amin. Undang ge Pak padahal ora kenal ya kan ndak ada hubungan nasab. Ya kayak mereka sami lah kalau pernah sepuh diceluk Pak Lek ono Pak. Pak D sing namanya Abu Bakar itu tiange sing pundi. Lah kenapa kok ora takok? Mumpun aku terangno sing pundi. Terus kenapa kok takok? Lagi mau terangno sing pundi. Lah yo kenapa takok? Jadi jawab Nabi ini bertawaran untuk Medina. Ini nganti diusir, nganti keluntor-luntor ke Medina. Dari faktor itu dilarang Abu. Dipitoi, tidak, personal, macam-macam. Di cita-cita pulau perang itu betul-betul. Kalau mati lah, itu penting bermati Abu Jahan. Kalau mati lah, itu penting bermati itu. Akhirnya Muawiyah didulur kandung. Lainnya masyhur yang tarik sebagai Ibnu Afroh. Jadi Muawiyah didulur kandung, sami-sami anaknya Afroh. Tenang, di situ ada Abdul Iku dengan kerja. Ada dia fokus, perang tak boleh mati ini toko mau tertarik mati di situ. Tenang, Abu Jahal mati. Di partai ini Muawiyah di pasar. Barang Abu Jahal mati, semua Abdul. Pokoknya nggak beruntung kuping bang. Barang perang pun, barang Abdul di pasar beruntung kuping raisa kok kesuwen, motong dari itu. Abu Jahal, dia ada di bawah yang Rasulullah. Dia Rasulullah. Itu sebabnya oh, mampu penonton dan jadi ternyata malaikat Jibril itu punya. Mampu penonton. Jadi badai, apa? Jadi mana dari kamu malaikat Jibril gak seneng punya. Ternyata malaikat Jibril itu punya. Oh, mampu penonton. Nah. Ternyata di balik semua keceriaan sosial atau kemenangan perang, ternyata Allah tetap eling ilmu hakikat. Ini yang pelajaran yang kangge kula jenengan. Jadi itu 313 mutok saewu, sing 313 tanpa perbekalan senjata. Kok menang itu aneh. Tapi sahabat orang-orang aneh itu berkuat euforia Akhirnya ayat turun, salam tak tertuduh, walakin nabuhat. Wama romaita itu romaita, walakin nabola roma. Berbanding dengan pidato. Ono wahyu anyar turun. Nopo ya Rasulullah. Hakikate itu ramadeni wong kafir. Allah sing mateni. Kue orang sing micek nomor pribadi wong kafir, tapi Allah sing micek. Akhirnya sampai do cerita ngene kan Nabi. Kulo nyekeni tenan badhe baca wong kafir pedang lorong kena udah jujur. Akhirnya do ngaku. Ternyata kemenangan mereka itu berkat malaikat. Jadi itu, jadi bar DR, tempat DR kedua. Bar itu diurus sama pangeran, malam tak ketulu, walakin nabora, kota lagu, mama romaita itu romaita, walakin nabora. Lalu sejarah ini perang paling ngobrol. Lain nak tawat tanah bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri. Ya Allah, mulane ra ono selawat ahdab, ra ono selawat utuh, ra ono sing ono selawat nopo? Badar. Mergo badar ku misteri tenan. Wae perang ning kono kacau, guyon kacau naik junub kowe ra ono sing bener. Ya boten junub zaman tak cerita. Ketika pasukan Nabi tidak imbang itu sempat ada satu pakar perang, konseptor perang sempat usul ya Rasulullah, kalau perang tidak imbang minimal kita menguasai mata air. Dari Nabi ya, Nabi kan mau ngelugu ya. Barang mata air bagi dikuasai, ternyata Abu Jahal cara berpikir ya sama. Kalau di padang pasir kuncinya menang itu menguasai mata air. Nanti saat ini dia gadekno mata air nopo? Gadek. Lho lelalah Abu Jahal menguasai mata. Akhirnya orang Islam jantuk. Barang jantuk ngedoko banyu lelalah turusungi junub kabeh. Lucu. Lah iki wong soleh kok pegawene nopo? Dino rawani, jembenan rawani tapi tetep junub. Wong ape perang kok. Maklane. Lah junub itu gaweane setan di kepentingan. Junub itu identik dengan barang hasil bukti nek oleh nyekel Quran oleh kok. Akhirnya diwaswasi setan nak kowe bener ki ora junub reso salat reso maca Quran. Jadi ke junub bukti nak kowe tak.
Walaupun mulai was-was. Akhirnya Allah turun hujan dhuwur. Sing termasuk fungsine iku liutohiraku mbali bisa napa? Angko merisat. Sing ngilangno was-wase napa? Lalu perkara wis kalah ngoten niku, wis kalah potensine kalah ijek duwe penyakit was-was diparingi napa? Akhirnya setan kecewa ke pangeran gara-gara diparingi napa? Abu Jahal berkata, waduh kok hujan, berarti orang Islam nggak kehabisan pak posisinya dan macam-macam. Tapi kalau yang senang kita malaikat Jibril juga. Lalu alhamdulillah sanad Quran pulau tinggal di jenengan termasuk lewat Abdul bin. Saya ketika nyetak Quran kuning itu belum ada Abdul bin Mas'ud. Karena dalam resminya naskah Rasulullah itu menggambarkan Abdul bin Mas'ud. Kalau ceritanya, jadi Quran pulau kuning itu masih belum menyebut wafat Abdul bin Mas'ud karena Rasulullah memang nggak ada yang lewat Abdul bin Mas'ud. Akhirnya pulau berkali-kali mimpi ketemu Abdul Mas'ud diidarikan. Ya penggaris. Terus pulau itu berusaha gimana supaya Abdul Mas'ud itu masuk. Padahal secara tarik itu enggak, karena Abdul Mas'ud memang punya mushaf sendiri. Akhirnya pulau boleh sanad tentang kitab-kitab tertentu, yang memang di antara gurunya Abdurrahman As-Sulami, Abdul bin Mas'ud. Akhirnya pulau itu, jadi pasca Quran kuning, di satu sini pulau Abdul bin Mas'ud. Karena memang orang paling bersejarah tentang Quran Abdul bin Mas'ud. Karena kalau Ubay bin Ka'ab kan di daerah Medina, dia tidak menangi era Muhammad. Dia itu kan sahabat Ansor, berarti tidak menangi awal Islam. Kemudian adalah sejarah gunting-guntingan kuping, karena peristiwa yang dilalui Abdul Mas'ud kan sudah banyak. Ikut ke malaikat Jibril, wong kuping untuk orang. Kemudian akhirnya mayat-mayat Abu Jahal ini di era-era di lebokno di rekolis. Untuk semua bulan, untuk semua kualitas ini benar kualitas. Nanti cara-cara di rekolis. Barang disungkur nonton di rekolis, niku kaji Nabi di tempat memaki-maki. Alaysa wajad summa wa asaro hukum fakor. Bukankah sekarang kamu tahu bahwa janji Tuhan itu benar, bahwa kamu kalah? Sayyidina Umar ya Rasulullah innahu mauta. Buat ini anak dulu teman-teman pun sudah mati, pun sudah apa? Ada kasih Nabi, Mar, tinggal mati orang itu tunggu di bangku, yang pernah. Jadi tanggung dramatis yang perang Badar itu sampai begitu. Nah, baru kayak perang Badar, ini uang Mekah karena tinggi. Mergo baru kayak juga yang sudah, jadi ambil barang menang dulu, jadi baru kayak uang dulu, jadi uang dulu katanya uang dulu. Mergo dumine ape perang Badar niku Abu Jahal niku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Ini semua ahli tarikh sepakat. Dia ini nyekel kiswah Ka'bah. Jadi tradisi nyekel kiswah itu lama. Nyekel kiswah Ka'bah kondungannya anak buah Abu Jahal itu dilarikan Abdul Hakam. Orang paling tinggi. Cuma orang Islam namanya Abu Jahal. Pas dulu Abu Jahal ngeten, Allahumma ayyuna aqta'u li rasul wa atana bima la na'rif fa'akin bil qadar. Gusti kula kepengin kepastian hukum saking jenengan. Pokoke anggere sing salah saya. Endi sing salah berarti salah. Yo ning ngarep Ka'bah. Lah keyakinane wong jahiliyah anggere wong ngarep Ka'bah mesti mu. Sing amine kuat. Delala itu Abu Jahal mati, terus sing malah dulu masuk Islam, berarti sing salah Abu Jahal. Yo toh. Dulu jadi Islam baru kae. Itu terus jadi turun ayat intas tabihu fakol tidak agumur. Nak kowe kepengen takon di sing bener, saiki jelas di sing bener. Perkara ngomong sing amini dengan Abu Jahal, niku nyekeni Abu Jahal ngomong di sing jenengan kalah, gua anggap salah. Niku jenengan besok paringi kalah. Jadi mirip dengane Abdul Muthalib. Kan kula temen kuwi. Lah sampean dhewe sanad dulu sing nangisan gitu terus mawon. Apa, tapi nak sanad dulu kula mboten nangisan. Abdul Muthalib, ini kalau tak cerita gitu tentang tradisi wong guyon, wong ati gede guyon. Abdul Muthalib baik lagi nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tokoh besar Quraisy itu Abdul Muthalib. Nabi lahir itu pas tahun apa gajah. Tahun gajah itu ditandai Abraham. Lalu sampai saya ingin cerita Ka'bah itu, ngeten iki sampai roka beliau. Ka'bah mulai bikin ular.
Mulai Nabi Adam nganti era Quraisy niku lah. Wong edan haji teng Mekah. Nggih wong edan haji teng Mekah. Akhirnya Abraha duwe ide kepengen Ka'bah tandingan iki sing ngene pulen. Ya Ka'bah napa? Bareng wong Mekah ra trimo di sini napa? Ka'bah tandingan teng Yaman napa? Di sini. Akhirnya Abraha bersumpah mau menghancurkan Ka'bah. Tersinggung Ka'bah itu. Mulai itu tapi ya kayak Ka'bah itu dan Abraha. Bareng pun di Mekah nanti pasukan gajah dijajah kalian kelompoknya Abdul Muthalib ya. Udahlah kamu kembali saja. Sepertiga tanya orang Mekah bisa artikan kamu atau kamu tidak menghancurkan. Nah, kontane Abdul Muthalib itu kadung disita 100 unta. 100 unta itu juga nilai asli itu. Mustalah, cara perang seimbang, termasuk kontane Abdul Muthalib disita. Tidak 100. Tidak juga, jadi ulama itu dulu. Akhirnya Abraha itu tidak. Aku rasa pengen merangi gue, kok pengen dorong Ka'bah kurang saingannya. Bedanya tarik orang haji orang yang Ka'bah, tapi yang kulek, yang Ka'bah ini. Gimana tak? Abdul Muthalib dicelok. Alhasil bahasa niku, akhirnya Abdul Muthalib dicelok. Wong yang guguan gagal. Ketika roh guguan gagal itu segan, Abraha. Akhirnya kalau nunggu jejer-jejer. Saking menghormatinya dengan Abdul Muthalib. Wong kok wibawa ini. Baru wis dihormati dikapok pinggire ini Abraha padahal diprotes wong akeh jadi kan piye sampe usah kok lugu sejajar aku sungkan wong iki mergo kuwi bawa bareng ngono ditakoki ya Abdul Muthalib kamu ingin apa yo kok pengen mau sitok mau satu-satu juga balik Abraha kira mantul aku wis duwe kon ngomong tak hormati banget perkarane kon tokoh kuwe orang bakat Ka'bah yang jadi agama Bambang kok malah bakat satu. Jadi kamu mesti orang yang merah religius. Orang perang ngapain rukono Ka'bah kok ora bakat. Malah bakat orang bakat apa? Jadi kula apa redaksi dia. Siapa bentar dulu. Li anni rabbul hadil an'am. Aku itu sing aku pangerane utawa sing duwe unta. Lah Ka'bah itu duwe pangeran dhewe. Lah iku ora bakal dibaro mek sing Diku akhirnya abrak kabeh. Pak ana rubu hadiri. Aku iku sing duwe unta. Lah wali hadal fitrah sing duwe Ka'bah yo ora dhewe tapi aku. Lha iku ora bakal ngembaro kowe menghancurkan Ka'bah. Jadi ternyata di balik guyone dia tahu detail kuat. Liu. Bareng-bareng meninggal dari Abraham layat tadi arok juga. Ayam nak ini pengirane Ka'bah ora bakal mampu menghalangi aku menghancurkan Ka'bah. Ya, al-amru fadaka yo wis nang niku urusanmu ya. Akhirnya Abdul Muthalib bareng berkaitan itu be Abraham sempat bawa Ka'bah malih ndonga. Ya Allah, niki gajane jenengan. Pulau mawon jogo pulau, motor jenengan boten jogo Ka'bah. Sing ada wong kene. Pulau mawon jogo pulau, motor jenengan boten jogo. Artinya al-abdu yakni malam. Pulau mawon sing menuso jogo aset pulau. Mosok jenengan boten jogo aset jenengan. Manu-manu napa? Sampai tinggal. Ditinggal dene munggah gunung. Munggah gunung mau kepengin delok kejadiane itu piye. Dene yakin pangerane ke Ka'bah ora bakal tenang. Pas sinten Abraham mau ke Ka'bah mau menghancurkan mulai wonten burung ababil. Abdul Muthalib itu ya innaha lato ilatul guribah, lanas dia wala tihama. Itu manuk aneh, orang manuk tihama, orang manuk nasbiyah. Pokoknya itu manuk aneh. Terus orang yang nambahin, itu manuknya pengiran, mesti menghancurkan Abraham. Terus jadi prahara, pada orang nampak ada. Terus ini perlu peringatan di jenengan, dari kiai, dari ulama. Allah bakal nyanyi agami. Tembok kuwi pulau nanti ora, Islam berjalan di layar umil. Kalau sering tidak debat, konsep Islam dengan Islam sudah kamu konsep. Itu butuh hikmah Islam, benar butuh warga, tapi Islam tidak butuh dia semua. Mereka Islam ada pangeran, diuruti sing duwe, paham ya? Diuruti sing tahu sabuk kurikulum no.
Di kurikulum yang boleh gawe nama Isa, tapi ora usah gawa-gawa napa Islam. Kira aku pidato wae nyati berkait tapi kira orang ini Islam kajian ae sama cerita ora bisa kuwe lah andani paham ya. Mergo Islam ya pengen. Nah kowe buka Islam iki yo. Kalau pengajian kurang kowe krasa tenan Bang. Nah Islam baik-baik. Paham. Jadi ulama ora wis metu kaku niki kados kula ngeten mergo Ka'bah iku ora tambah jogo wis ana sing Karena dia wong tahu dipermalukan Tuhan. Pun era gagah Islam, suatu saat ada waktu sekian menit, tidak sampai jam, sudah ada orang yang tua. Padahal Allah janji, Ka'bah nanti orang yang tua, tak genteni al-wufus, tak genteni kewan yang galak-galak. Itu wong Mekah kuat, perkara wonten ulo, wonten macam jodoh. Dia ancam dari pengeran, nganti Ka'bah gak dimakmurno. Aku genteni menurut ambek kewan, sopo-sopo ini belum itu baru kayak janjinya pengiran kabar bakal seperti yang nanti kan. Hati kan diri itu kan. Nanti kabar nanti jadi bisa. Paham? Padahal misal tenggene Roma dengan segala pernihan nanti bisa. Ini gue ambil dino. Kabar dino per menit orang per jam mungkin per detik. Gue ngarah itu antar. Tenang. Sepertinya ada Abraham. Gue mau tak berpasur tentang. Rumah aku nak nego perkara Ka'bah itu nego perkara. Konco jarang berkali andi roh gue jadi. Lalu tunggu untuk itu Ka'bah itu olehku ya. Iku ana sing jadi tahun kelahiran Rasulullah. Pas ke tahun itu, hanya sama di tahun yang sama Rasulullah lahir. Disebut lahir ning tahun. Jadi sampai cerita dari Rasulullah. Monggo tak fakul kepentok Lailatul Qadar, tapi rasa berlebihan sing melampaui ngata-ngata no kuwe. Sampeyan ingat jasane sahabat. Iku luwih parek diringgani Allah. Sahabat itu mati terbunuh di jinjang. Karena tak lari dari kiai yang gampang ikhlas. Ikhlas menjadi kedipinau lewat tarifnya ikhlas, definisi ikhlas. Tapi itu luwih gampang, nak sampeyan delok sejarah. Misalnya ini yang kita nyata. Dulu ketika saya kecil, urung roh hitam, urung temanani. Tiap saya makmum bapak subuh itu mesti beliau baca wasama ila timsuru baliomil mau baca itu. Sebut kali yang berpindah semaan di Surabaya di mana-mana itu mesti kalau anak makmum dan perjalanan mesti mau wasama ila timsuru. Setelah saya kita ngaji, ternyata ada sesuatu luar biasa. Jadi suatu saat kajian Nabi itu ambil para sahabat dengar PKK. Dengar Ka'bah, terus kan Abu Jahal, Utbah, Nabi, Munabbi, terus tokoh-tokoh Quraisy yang senang ngincangi sahabat, nuduhi macam-macam. Terus ada sahabat yang betul sabar dengan ya Rasulullah. Jadi anak wong para pangeran, doa supaya tragedi ini dihentikan. Wong kafir diparingi kalah, kita menang. Betul jenengan dengan ini. Ternyata Nabi itu cukup. Itu kurang sampai. Nabi cerita. Yang cerita itu sing harus. Di sekolah orang iman, demi iman digoreng. Atas masih tok demi iman Nabi Musa digoreng. Tak anak ini. Di sekolah orang demi iman. Wa inna lulayu do'ulawu min syarfi mafrofi roksi fayak syukuhu syikek. Wa maya syukuhu dari keandu. Di sekolah orang demi iman digradi. Mimah profi roksi. Pengkesilaan rambut digradi nanti jadi loh. Wa maya syukuhu dari keandu. Yo tetap terus di sini wong demi iman digawe lubangan kubangan disebut ababil barang wong sing iman dicemplungno sing wong kafir guyu ngakak-ngakak itu alaiha wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqaw minhum illa yu'minu billahi azizil hamid. Jadi demi iman digawe kubangan diobong sing obong ambek guyu. Lah kowe lagi ngalami ngene kok sampe kiai saya kiri apa? Jadi salam kita ngeluh dari kurang hormat, kurang seksi. Kue udah ditutupi, paham ya? Jadi kue nak pengen ikhlas, latih lah. Dulu orang demi Islam ditutupi, direjar, diusir. Kita demi Islam. Tapi keluaran tadi demi mulai aja dulu, bukan ambil pulang sama nyucuk. Ya demi Islam malah nanti nyucuk. Ya tapi rapat dapat juga itu nyucuk baru deh. Ya orang prospek dulu, orang prospek akhirat, paham ya? Tapi itu fakta sosial bagus.
Tapi minimal dari belajar sejarah-sejarah ngeten sampean apa nek iso izin. Bicara pulau mulang teng mriki ngeten iki sudah sangat bagus sekali. Ya, sampean senang pangeran, pulau ibadah, pulau yakin soal swarga sampean yakin sudah selesai. Terus soal mau hukum utang-utangan kadangnya kayak gini, ini dunia lonte kok. Lonte utang-utangan. Ayo maling untuk sing kita telat. Aku bilang untuk maling kan kita lari terus dia tak utangi. Pokoknya nak sosial itu wajar. Mulane dari Imam Ghazali, umpama wong ora tahajud ora eling pangeran, padha bedane wong saleh nak rezeki yakin kok pangeran. Nak wong dolen yakin kok menu. Nak soal rezeki kok menu padha. Kira-kira maling utang-utangan duit to. Ya utang-utangan. Iya mungkin. Aku pegang mobil rusak lagi ning bengkel. Yo bukan padha. Padha lek iya ya kok pengen finansial juga rusak nilai mobil. Nah, sekarang kan rusak nilai. Mobil itu padha pilih-pilih ya kan. Gue pote dulu, wong dolen itu pekan sosial antar mereka sing. Jadi sehingga teknologi ikhlas itu latih bisa wong punya iman atau tinggi gergaji melindas nanti misal supaya syukur segan jadi apalagi bapak bilang nama tak ringan ya atau tinggi alami ringan dari nanti wah itu wes ngeluh coba keluar harus kupingnya digunting wah macam-macam penting sama dari cerita ngaji saya ini nggak tahu nuzul Quran dia nggak teliti ini nuzul Quran ditandai wa ma anjalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jamaah itu perang belajar tanggal 17 pagi suwe dinten apa jum. Kula niku ambek tanggal 5 sakral sedul kula niku eling di kula niku kan dinten Ahad berarti di Jumat. Jumat itu tanggal 10. Nggih. Kula niku merasa utang bener. Kula niku sampeyan kowe wakil kula niku duwe rencana kanggo ibadah sing kula butuh sami. Kalau anaknya kalau pengen tafsir mundur, pengen sinau tafsir mundur sama. Karangan Nawawi itu sekitar 1000 pinten. Pokoknya nak mata ini 1800 pinten, 800 tunggal, 800 papat. Pokoknya nak ini sekitar 104 tahun. Nanti kalau itu sekarang terpaut pinten 100 tahun. Nawawi ini ada tafsir mundur. Kitab ini itu 2 jilid, kita mener, tapi 2. Florian nate tengsaran tahun 1411. Ini 1411 Hijriah nate khatam lho. Nate al khatam. Tapi kalau mau dintenan ada tengsaran ini jenengan apa tak ora leluk mana ada tengsaran Pak ana santri ngalim dan moto gede dan terus akhirnya kayak pulau itu separuh guru separuh pulau. Cara mundiri terusin yo gurune ketelan moto terus karena kan gak kena jano apa? Gak kena dijano apa? Gendenan. Jadi kalau memang mungkin banyak saya malah karena saya masih muda dan bisa yang banyak saya. Beri kalau ngawas kalian kejubah putra Mbah Mun, gendenan maut khatam. Niku pulau jelok tentang penanggalan itu dino Jumat 8 Zulhijjah 1400. Ya pas dino Jumat 8 Zulhijjah. Terus pulau sinau tanggal 1 Rejo. Tak niati ya sami ibadah. Kalau ngambil telung pulau Rejo perkara ini di bulan suci kan Rejo termasuk bulan apa? Bulan suci kan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Arba'atul Hurum memang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ngambil tanggal 30. Kalau sinau dia alami mawon. Biasanya kalau nak sinau rata-rata satu hari itu 50 halaman. Rata-rata 50 halaman. Berarti nak 50 halaman kalau kitabnya ini satu kitab itu kan biasanya 500 halaman. Jadi kalau satu hari 50 kira mulai kan. Kira kebayang. Biasanya wong khatam tafsir mulai 4 tahun. 2 tahun. Akhirnya atau khatam. Ya. Ya tapi tetap berbeda untuk dulu ya. Sinau ini orang tapi kadang itu kenapa-napa tapi gue ke Cina bimbang. Delala kula niku khatam tanggal 10 Ramadan. Berarti pas 40 dino kan mulai 30 khatam 10 Ramadan. Berarti kan itu 40 hari karena 30 hari sama. Kula niku boten jarang ini tidak tahu hadis dina, mulane kula ngira sakit karena nyebut sampai begitu pas mati salah yang sinau jadi perkara ini. Tapi
Ya saya ngasih nih kuatir nak kalau orang terus mati malah beneran mati pas ini ada bapak tukaran. Bapak tukaran itu mati pas nopo. Sinau. Lah itu yang ada yang ngeten. Delala nggih khatam itu dina Jumat. Tak delok tanggal 10. 10 tulis. Khatam tanggal 10 Ramadan dina Jumat. Setelah itu pulau sinau tafsir Qurtubi. Gara-gara badhe ngaji teng mriki, kalau ngaji tak persiapkan betul, boten nate ngaji, boten sinau, boten persiapkan. Termasuk makanya saya punya ilmu yang unik, termasuk kalau orang bilang nuzulul Quran pasti Lailatul Qadar. Kalau saya bilang enggak, kalau nuzulul Quran yang ditanggali ulama itu dibarengno perang saja. Tapi nak nuzulul Quran ini ibadah panjang wong nyebut Lailatul Qadar. Tapi ayatnya kan jelas bahwa anzalna alam dina yaumal furqan yaumal taqal. Ternyata Fathu Mekah. Fathu Mekah itu pas 10 Ramadan. Jadi khatam pulau tafsir Munir tanggal 10 Ramadan itu sama dengan tanggal 10 Fathu Mekah. Ini ya 10 Ramadan. Itu nunjuk, nah pengirannya nyentuh. Zaman pulau ngaji cilik itu ya niat khataman dina Jumat. Khatamannya pas Zulhijjah Jumat. Pulau khatamnya 10 Ramadan gitu. Ya kok pas khatam pulau dina udah pulau nanti tirakat. Biasanya kita tirakat kan 80 kelompok. Jadi kalau nembe sadar bahwa Tuhan kalau mendesain ulamanya atau mendesain orang yang senang ilmu itu memang luar biasa. Awalnya kalau merasa diutang. Biasanya kalau biasa nak diutang itu, aku ilmu kiai. Kita nak kira paham sekali terus itu orang aku. Jadi kita sudah buat maling, jangan buat terus maling. Ingin bangun itu ngaji tentang Lirboyo. Tapi tetap dereng alim. Bangun boleh di baju ber, putrane baju ber mau alim. Bangun di pondok tengger koyo. Ben cepet ngalim, kiai yo kong kali kong, bangun baju ber bebakare kejadian kok memang kok namulan ben cepet pinter ngar mulan terus sinau kok. Kere mondok lagi pirang mulan kan mulan. Gus mulan Gus, sampai anak kiai kok. Mondok anyaran kono. Ada pulau pertama modal sarang kita cepat yang ngulang, biayanya di bapak pulau kosong, silang-silangan, repot banget. Orang ijazah gampang, ya ini loh, kita tuh cuma kali terus, saya ngaku. Jadi kita tuh dibayar orang maling, repot kali terus. Jadi saya kalah, cuma kali terus juga. Soalnya perwata, lantar gimana, kok kalau mana nih, digulai ini kamar kok orang. Gimana ya, boleh lantaro zaman. Lantaro orang yang di tulang wedok zaman yang gede. Diwo tuh langsung lantar biman. Ngantul muati ini kamu. Jadi mumpah pekat itu lantaro orang yang di tulang wedok zaman yang gede. Oleh moto dianjut lantar biman. Takut. Gus lantar biman maknanya apa? Maknanya diatur. Wong lantaro zaman diwaca apa? Digoleki ning kamur. Yo kacau. Tapi kalau bolak-balik nanti diwekel suwe-suwe gitu. Lho kalau ini di Naut Tafsir Munir hampir ada lapat yang itu juga banyak. Jadi lapat salah ketik gitu. Jadi manis atau amin kumulba atau valiat ada buat. Pak Inau Abdul Basar wa Asonulil. Kan kita pulau saya itu punya adat, punya anak kan itu 2. Nah, tapi murid dirgane namung dinten paling sekitar 1 setel. Jadi nak 10 euro gitu pencetak kan lebih tolong atau tidak. Memang punya aset punya naskah 2 yang bisa cetak. Jadi kalau ada yang salah, mungkin naskah yang lainnya tidak bang. Lalu Musnad Ahmad yang harganya 2.700.000 saja saya punya naskah 2. Kemudian terima harganya itu, itu 1 setel. Kemudian kasus Arba'inawi, Allah boleh tumbuhan. Harganya 7.000. Mengkaya tuh sahabat kak gedewan lo gak ada bener. Tanging temen kula kan pencetak kadang kan ada yang salah. Mungkin naskahnya benar, nyetaknya rada ngokro. Saya sering konsultasi sama pencetak, ternyata problem salahnya itu gini ya, di komputer itu benar. Ya di komputer itu apa benar, tapi template itu ketika dicetak itu gak benar gak apa. Tekanannya kurang, sehingga kadang titik itu nggak nempel kan, nggak ada. Makanya kadang kita ini, saya kan kerjanya di percetakan juga, di penerbit kadang janggal, di komputernya ada, kok dicetaknya nggak ada, kadang kurang dekat. Itu
Misalnya cetakan ini dulang benar, yang ini benar, yang satu ada lagi. Itu semua cetakan di dunia sama, termasuk cetakan Mekah Medina juga sama. Makanya kalau orang-orang alim dulu, pastinya kalau kitab Indo harus punya 2 naskah, yang cetakannya beda. Maksudnya gue antisipasi. Nah, tenang. Di situ ada cerita di buat Innawi fakar wa qadar fakudila kaifa qadar. Itu Al-Walid bin Mughirah, matur ning Kanjeng Nabi zaman menjajaki Islam, dia sempat menjajaki Islam. Ya Muhammad, nak kowe gawe aneh-aneh kepengin dadi pemimpin. Sekarang juga kamu tak anggap pemimpin, tapi ora usah aneh-aneh. Nggo ajaran anyar ngaku nabi bara. Nak kowe aneh-aneh ben di duwe wong sak kures tak kumpul kabeh urunan, ben kowe wong paling itu. Lah nak kowe perkarane ngumpul duwe gobah. Tak kawekno, Mas. Langsung 10 wong wedok kira. Lah lapate nek ngene ku bak lo bingung, apa ben opo? Ba alis, tak boleh ning kamu sebelah ya ora ono. Kulo bingung. Aku wis ngalim nganti ra ono perkara opo. Yo PR kan yo oleh, tenak rutin tira iso maca kan pancen lapaan. Kulo bingung. Mosok kitab rong juz aku roh maknane kabeh mesti tok. Kan kowe. Akhirnya tak akali gitu, Pak. Biasanya ulama itu ora janjian tapi kembar. Tak boleh ini tafsir-tafsir yang setema dengan itu. Misalnya saya Nawawi nyebut itu dengan ayat apa, tak boleh ini ayat yang sama di tafsir lain. Enggak ada. Ternyata mengira aneh. Cara dengaran kok enggak lazim. Kalau kembaran itu. Biasanya orang aneh lah, terpon kancane. Pertama aneh, itu cara pola ngarangnya. Tak boleh ini muka dimain. Ternyata dia beliau cerita. Kitab saya ini omdah terbanyak dari kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Mau tidak mau kan butuh kitab. Butuh. Tapi kalau pun gak ada. Tak boleh ini asli ini. Gak ono. Waduh. Buat kalau anda mengatakan itu tengah bicara sama enggak dulu. Kalau sholat bersih. Kalau buatan contoh. Nak kalau mau buatan barang. Kalau kemarin buatan pulau. Jadi itu mau tidak mau sebenarnya bikin solusi. Ini gimana ini maksudnya? Tenang. Wah kalau ini kalau setengah ini setengah apa. Mau jadi kitab buka lupa. Dibeli lapatnya berapa. Jadi berarti hilang hamzah, hilang nopo tak. Hilang hamzah, hilang nopo. Dan tak selot makam di semua tafsir Munir itu begitu bah. Lalu orang maknanya. Tak boleh. Ternyata lapat itu lapat hadis, lapat teks hikayat. Berarti saya berhak merubah karena itu tidak teksnya Imam Nawawi, tapi teks hikayat. Hanya hikayat Imam Nawawi sendiri cerita ada hadis gini-gini. Tak cari. Nah. Kalau itu bayang, kayak apa jengkel bojo kula teng kula. Perkarane saya janggal dia juga nopo. Nanti kula ora pegatan wis sampe paham, beneran do niku kula. Mboten iki cerita lucu-lucunan mawon di daerah kota. Kula nu nate dadi ngopi tak tinggal. Kula sitok mboten kan. Gara-gara kula itu tak mau seminggu, bojo kula dendam kok ora tau mikir pawon tiba. Padahal kalau nulis kiai, artinya kiai kan jadi soalan dulu. Jadi ada soalan dulu kan kalau tuh kayak nokan, nggak tak kayak notonggo, sering kalau dulu lagi ya. Ono tak kayak wong, nggak tak kayak santri. Lali nak gak di grup dan sekolah aku tes plus. Dari itu kalau baca ngopi, kok kayak gitu? Jadi kalau ada plus, dari itu berani enggak ngantri padang kalau ngomong kan. Syukur. Kalau gak ada kita pem, dan nanti kalau gak ada kita pem. Ora ya ngenteni kok angger kangkang toko buka auto. Nyala-nyala lagi bos. Apa hubungane? Kadang umur setengah 6 memasak kalau di duit bos. 10.000 udah minta. Kanceng tuh kok 6 kilo, setengah kilo yang penting aku itu iya kopi. Nah itu kan tuh bulan setengah kilo dan kopi malam di. Dia pun mulai mikir rumah aja. Gara-gara pulang aku selalu berpikir apa salah. Di bojo kula ngenteni kula ngreaksi kula ndak. Kula anggere ketemu lapat niku. Kan boten sambung. Dua dunia yang nopo? Beda. Jadi kula niku nggih mengene iki tapi anak-anak kula semua ngambil. Nggih kula nggih syukur mawon. Tapi bojo kula nggih seneng tapi nggih niku kula nggih enggak pernah punya. Malah kula boten wani. Nganggen bojo nopo teko disambut. Saya ini sudah sadar-sadarnya bahwa saya itu enggak urusan pawon. Biasanya kalau kayak gue, pokoknya kira-kira cukup takutan, tapi kenapa perkembangan terkini? Oh yang ngerti-ngerti ini ngomong itu ngomong, gue terpakai,
Sekarang ini gedenya loh. Namun kejadian lagi dong. Lo kok betul pasti? Tuh. Ya, tapi kalau saya itu lebih baik, nanti saya lebih baik. Dia Imam Sibawan itu kitabnya Jogong Buju. Buju ini ngira anak Jogong kabar saya. Boleh malah itu. Nah, alhamdulillah Buju kula sering ngobrol kitab. Bon bagus. Hanya yang reaksi hal-hal yang kecil pun. Nah, kalau mucal sekarang itu, dia kan sering ditelepon agar bagi mucal dan Cina. Kes minjam mucal. Nanti jam 8 itu belum berangkat tadi telepon. Kes ini jam jenengan mosok. Dari sini pun. Ini kita mesti masuk direbukan. Kalau lagi sini. Ya gara-gara panjang tersiksa uang sinau naskah hilang itu tersiksa betul. Yang salah tak saya apa kitabnya. Akhirnya kan solusinya nyari cetakan yang beda. Ternyata salah juga. Utek diproses kena. Tak kok uang yang nangin nonton. Ya artinya kan si uang tak satu ini. Jangan itu normal belum di zaman. Ini buatan sombong. Ini cerita mawar kan. Yang kebayang kan kalau iskal tamarugen kan? Ya kebayang. Tak sopan-sopan itu orang ngarah tuh gini. Kalau juga usang sopanin itu tamarugen. Ya orang sopan tetap orang ngarah ke zaman. Jenenge salah alamat ya orang sopan jenenge. Mau kita beli orang dua kok. Bang, udah kalau boleh ketemu. Ya boleh kita beli on. Yang ngoten itu sing dialami para ulama itu. Imam Bukhari nganti ngalime ngoten barokah lali. Dia mikir ulama. Kalau diinjing mboten jarang delok teng transisi napa transisi sing wonten dari Imam Bukhari. Kulo nu gadah kitab tentang biografine Imam Bukhari. Jadi saya tulis memang kalau kulo sedang nulis kitab biografine Imam Bukhari. Ternyata pagi-pagi masuk di TV yang mirip-mirip ya, cuma ada beberapa versi yang saya tidak pendapat tapi yang mirip-mirip. Kalau di kitab saya itu Imam Bukhari anaknya orang kaya, ibunya itu orang religius, terus mulai kecil dibawa ke Medina. Dibawa ke Medina, ibu ini mau di kitab-kitab ben mulai cilik dolanane anakku ning sareane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dekat Medina kan wonten masjid Nabawi Bukhari, sekitar 2 kilo atau 3 kilo. Kalau nanti dikok, buatan enten lagi begitu. Masjid Nabawi Bukhari itu masjid yang untuk sinau Imam Sinten. Imam Bukhari nama nak ceritani, tak hadis ini mas. Satu malam tuh ngilir 10 kali gitu mas. Ngilir itu, tiap ngilir itu gerak-gerak. Perkaranya orang lafaz rawi terngiang-ngiang rawi itu pokoknya salah. Abu Zubair, Ibnu Zubair, Abu Zubair. Kalau sekali Abu itu bapak, Ibnu anak. Sekali salah ya mata. Makanya masyhur suatu saat gurunya menyebut ini dari Abi Zubair, dari Adi. Maka langsung usul. Setelah saya Abi Zubair gak muridnya Adi. Kamu salah boleh coba guru cek lagi. Oh iya, Ibnu Zubair, Abu Zubair malah kancane kan kuasa. Kemudian jeneng Arab kan mau dibolak-balik. Ahmad bin Muhammad dan Muhammad nama kan Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah itu dibalik saya kembar mana yang berjeneng kan pun jeneng saya tak mau Muhammad bin Ahmad. Muhammad mana ya bin Ahmad mana kan dibolak-balik. Nanti itu saya alih-alih muhajir banyak. Karena gini, kalau belajar sana ini, akhirnya Bukhari dados kitab Ashahul Kutub baca kitab bilah. Kitab paling sukses setelah Quran itu kitab Nabawi. Itu tiap malam itu terkaget-kaget sampai 10 kali. Kalau nganti saat ini, sak pulau mawon minimal 3 kali. Saya bersami dulu mas. Mau saya ngarang diarah ke Bapak Jadab, ngomong kok ngono maksudnya gini. Musuh ulama kok ngomong ngono. Macam turu ra iso. Gak. Yang betul kalau ngomong apa ini gitu. Ning diraning di metu teng teran. Seperti kitab Tibyan ini, saya itu udah ngira. Kitab Tibyan si ada di Hamalatul Quran itu di Muqaddimah mungkin banyak ya pada waktu hasil yang punya kitab Tibyan. Itu cetakannya salah. An Abi Mas'ud Al-Ansori itu jelas salah. Yang benar itu kalau Al-Ansori itu An Abi Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud itu tidak orang Ansor, orang Mekah. Kalau Abi Mas'ud Al-Ansori orang lebih beda lagi kan. Abi Mas'ud sampai sinten. Lah itu Imam Bukhari tergagap-gagap. Satu hari itu 10 kali. Jadi
Dia mengumpulkan hadis disebut Al-Jami' Sahih. Dan itu ini ngumpulnya itu 16 tahun. Tiap satu hadis disolati 2 orang. Itu dari 500.000 hadis. 500.000 hadis disortir yang sahih saja sampai kena 16.000. Iya kali gagal. Terus yang paling sakit nak nyortir ini wong tenang. Imam Bukhari enggak menerima riwayat sangka wong bodoh ini. Senajan to ora bodoh ini wong. Jadi nyaratno rawi yang ia ambil harus alupi wal mu'asyarah kudu kancanan ora beda misalnya tenar. Kalau jadi dia tak hakim tenar enggak, harus dia pernah mubasyarah berteman untuk memastikan orang itu benar-benar hadis. Ada seorang populer hadis terkenal. Akhirnya Imam Bukhari kemudian ngambil hadis dari dia. Ternyata pas itu khimar hijau. Nah hijau nyontok titik. Tapi sebenarnya kalau di itu khimar. Jadi cuma hijau nak nyontok nopo bi. Khimar itu ucul Mustafa. Nopo? Barang ucul dia mek kantong. Yang seakan-akan di kantong itu ada dedek atau makanan khimar. Khimar itu celuk. Khimar kan moro. Mereka dikira ada makanan. Barang ono. Barang parah dikolongi terus dikan. Membuka riset kok. Ya ada. Hal di sudut-sudut nopo terus teng niku wonten pakanan iki Mas. Lah gak ono sangke kabeh terus izan satu. Dia pun kalau tak wong, lho kenapa? Kula boten men urus ngambil hadis saking tiyang sing bodoni gimana. Bodoni kok namun bodoni ki wae. Jadi kalau kowe misale kur dibeli ora ono berarti bodoh kita bodoh. Berarti kabeh ora adil, perkara ini bodoh. Omnek bodoh, men tak kok ono blora bodoh iki kabeh. Sare Bang Bukhari. Dari itu saking telitinya itu. Walhasil ada ulama, zaman itu banyak ulama yang mimpi dan sama, mimpinya semua ulama zaman itu sama. Rasulullah itu jalan di bumi yang agak becek gitu, sing kira-kira berkah di sifat selamaane Rasulullah napa berkah. Iku Rasulullah melampang dan tiap bekas selamaane Rasulullah itu diinjak imam. Oh, itu tenggene kalau mau jalan tentang Sarai Bukhari, itu hajar al-Quran. Dan saat tidur pun ulama mentakwil berarti yang persis niru jejak Rasulullah adalah imam. Setiap kelamaan dengan jejak Rasulullah itu Imam Bukhari lama tinggi. Dan yang lucu Imam Bukhari itu betul firman, betul firman itu betul kecil. Jadi di balik kelamaan ini itu persis Rasulullah betul firman. Imam Bukhari ditanya Rasulullah. Ismail, nang Ismail. Kan ini Muhammad bin Ismail, tapi kan tidak sering bilang Ismail. Ismail. Kenapa bocah gue itu? Sudah diuang kaya Rasulullah. Pulau penyujuk tiang yang memalsukan hadis ini. Jadi menangono bela Nabi, bela Allah, bela Nabi kali. Di satu sisi anut, di sisi kedua membentengi songkomu. Tidak terus kalau nanti ini bela Rasulullah. Ini kepentingan keluar juga. Memang Quran tak dunia itu bodoh. Tapi pada akhirnya yang tahu Quran dipalsu apa enggak adalah yang memahami secara detail. Kalau enggak memahami detail kan ada kalau dipalsu tidak. Ya dari kafe-kafe tak berdaya. Nak nulis takro, kafe nak mau takro. Kemarin tahun lalu tuan takro. Tapi dia enggak mesti itu nulis. Apa nganggu alif, apa nganggu fataten, apa nganggu fataten pak. Kafe macamnya gimana kok? Takro. Misalnya karena kuariro sidotin, ayo nulisnya di kuariro itu bilalif, tahu di dunia. Tentu yang perlu dimaksudkan itu saya atau orang sekelas saya memang tahu betul kalau tulisan ini kuariro yang awal itu bilalif. Mereka limunaka bati ruusil alif, yang kuariro kedua itu alif, tapi alif mereka minta fathah, zaman sahabat itu orang fathah. Jadi ganti fathah itu, jadi kode-kode alif. Alif pertama munaka ruusil alif, sing alif kedua minta apa? Itu kan tidak gampang. Kadang ngomong nak berpikir fisik. Kalau anu diteliti ukuran satunya bodoh. Ya itu lebih galeng ngeten. Toyota nak merek bodoh ya bodoh, seri bodoh ya bodoh. Tapi kalau bengkel punya kepentingan meneliti sehingga kalau ada apa-apa bisa nangah. Kalau ngamen kan tidak perlu nangah. Oh Toyota berbagai bodoh. Tapi bengkel punya kepentingan dia harus tahu detail sehingga kalau ada apa-apa bisa. Nah saya di Quran itu kayak gitu.
Sama, maksudnya Imam Bukhari dia selain kelamaan ini Rasulullah juga betul firman, udah tiwaan kaya Rasulullah. Jadi masyhur, nggak ada di dunia Islam orang yang nggak pakai sohail Nabi. Rasulullah baru kaya ngasih Rasulullah Lailatul Qadar itu sampai peringati kalian semangat khidmat Rasulullah. Jadi yang mau dibaca masuk wiridan saja karena nuzulul Quran itu ya dibarengkan yaumal taqal. Ini model untuk jihadnya. Meskipun jihad kita tidak berdarah-darah dalam konteks Indonesia, ya, tapi yang penting gue mental nopo khidmat dan agama, khidmat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.